Kita masih membahas tema tentang kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Kalau tadi Prof sudah menjelaskan tentang Rasulullah ini sangat tulus mencintai dan menyayangi semua orang. Bagaimana kisahnya kalau orang yang menelantarkan anak yatim atau menghardik anak yatim, Prof itu? Iya, berarti bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Pada kita diminta mencontoh Nabi, ya kan? Ada ayatnya juga. Surah Al-Ma'un sangat terkenal itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, dalam ilmu ulumul Quran ya. Apabila ada satu surah diawali dengan kalimat bertanya, istifhamiyah, ara'aita misalnya, itu menandakan ada sesuatu yang amat sangat penting yang perlu diperhatikan di dalam masyarakat. Nah, apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Siapa yang beragama secara palsu? Siapa yang beragama secara percuma? Siapa yang beragama kamuflatif, bohong-bohongan, formalitas? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, ialah mereka yang suka tidak care terhadap anak yatim, tidak punya keprihatinan, tidak acuhlah terhadap anak yatim. Ya. Itu kan Al-Quran. Logikanya perintah bahwa jangan acuh terhadap anak yatim. Dan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberikan jalan keluar terhadap kemiskinan. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang salat, orang celaka loh salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya itu suka lalai. Ya, lalai itu dalam pengertian salat zuhur tapi nggak salat asar, ompong-ompong ya. Atau salat sih salat tapi ingatannya kemana, nggak ada gairahnya tuh. Itu. Alladzina hum wira'un, yang mendemonstrasikan kemewahannya di atas penderitaan orang lain. Wa yamna'unal ma'un, enggak memberi pertolongan padahal dia punya potensi untuk menolong. Nah, jadi kalau ada orang yang sengaja menghardik anak yatim, menelantarkan anak yatim, sengaja tidak mau tahu nasibnya anak yatim piatu seperti itu bertentangan dengan karakternya Al-Quran, karakternya Nabi Muhammad SAW. Maka orang seperti itu, ya, itu tentu tidak bisa menjadi contoh di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau sebaliknya, barang siapa yang mencintai anak yatim, care, prihatin terhadap nasibnya anak yatim, persis seperti dilakukan Rasulullah, itu pasti akan menjadi manusia utama. Contohlah yang dilakukan manusia utama, jangan mencontoh manusia-manusia yang terpencil, dipencilkan oleh masyarakat. Ada tuh orang sangat cuek banget ya, siapa suruh lo miskin, tapi nggak bisa memberikan jalan keluar. Banyak kan anak-anak jalanan tuh, ngamen ya. Saya pernah waktu masih mahasiswa, Mbak, satu mata kuliah saya tuh ya, Pak Parsudi Suparlan, profesor tuh di UI. Dia kalau melakukan penelitian, ikut membaur dengan misalnya pemulung. Saya juga mencontoh apa yang dilakukan beliau itu. Jadi saya pernah masih di Ciputat ya tinggal, jadi saya ikut tiduran dengan mereka, anak-anak pemulung, anak kecil itu apa sih yang dilakukan? Siapa bapak ibunya itu kan mengamen di bus, turun naik bus ya. Waktu itu kan masih banyak bus Kuantas Bima, masih ada bus ke Blok M itu ya, yang bus besar. Sekarang kan sudah nggak ada lagi. Tapi di situ ada pengamen anak kecil. Jadi jam 12 malam, jam 1 malam baru mereka datang. Salat juga di antara mereka karena tinggalnya di masjid. Jadi saya pakai apa itu ya, dos bagus ya. Tidur di situ. Walaupun saya gatal-gatal, nyamuk. Anak itu gantian rupanya, yang tadi tidur itu jam 4 sudah bangun, tapi yang ada yang baru datang. Ya, bersahabat, jadi keluar lagi. Nah, saya tanya, nak, bapaknya kemana? Di kampung katanya. Di mana tempatnya, apa kerja, nggak tahu. Jadi nggak tahu bapaknya siapa. Ibu di mana? Ya, di kampung juga. Kenapa datang ke sini? Ada yang bawa rupanya. Jadi kerjanya dia bagi-bagi, dia dapat sih juga, tapi dia nyetor juga. Ada koordinatornya lah.
koordinatornya juga sesama seniornya pengamennya. Nah, kemudian ada bagus juga karena ya yang saya tahu ya, melindungi, tidak boleh ada yang memukul atau ya dia marah itu pimpinannya. Tapi pemulung juga pengamen juga. Iya. Dia punya kayak adik asuh lah. Yang saya lihat mungkin yang lainnya yang lain ya. Nah, sholatnya jadi kantong baju kotornya itu disimpan di kantong, pakai sarung, pakai sholat. Pintar itu anak apa yang pembimbingnya itu, dia kamu sholat subuh dulu sebelum tidur. Oh, Masya Allah. Tapi pakai sarung yang digantung itu. Mau pergi ngamen pakai lagi pakaian ngamennya yang belum dicuci itu.